Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian bunga kepadamu.
Hallelujah.
kunci kerajaan sorga. Kami akan membuka setiap pintu-pintu yang belum terbuka bersama dengan Engkau. Dan kami mau pastikan tidak ada satupun pintu yang tidak bisa terbuka. Semua pintu-pintu pasti terbuka. Karena kunci kerajaan Allah ada dalam setiap tangan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa tahun ini adalah baik, tahun depan lebih baik, tahun ke depan amat sangat baik Tuhan. Dan tidak ada satupun yang akan terkalahkan. Setiap kami akan berkilang kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Sehingga kemanapun kami pergi, kami bawa glory, kami bawa kemuliaan demi kemuliaan. Supaya dimanapun kami berdiri, kami ditempatkan, apapun yang kami kerjakan, kemuliaan Tuhan nyata, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Setiap orang boleh melihat Engkau, setiap orang boleh mengenali Engkau, dan melalui hidup kami setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau lahir Tuhan untuk menyelamatkan dunia,
Penyelamatan itu bukan terjadi hanya bagi kami saja, tapi bagi semua orang-orang yang ada di dunia ini. Melalui kami Tuhan, yang belum mendengar Engkau boleh mendengar akan nama Yesus. Yang belum percaya melihat bahwa Yesus yang kami sembah nyata dalam hidup kami, sehingga tidak ada satupun yang binasa. Biar semua orang menjadi percaya dan menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Mari dengan darah Yesus, setiap firman yang kami dengar akan terus mengubah hidup kami, membawa kami semakin kuat seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya terbang tinggi bersama dengan Engkau, melintasi bumi bahkan sampai kepada bangsa-bangsa untuk masuk dalam destiny Tuhan. Biar ketika kami hari ini ada di pintu surga yang terbuka, kami tahu setiap hari kami akan datang menghampiri Engkau, mengangkat wajah kami dengan senyum kemenangan, dengan sorak-sorai kemenangan, bahwa kemenangan demi kemenangan tetap menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Satu-satunya fokus, satu-satunya center hanya Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Sudah waktunya kita pulang ya. Sudah dilawat Tuhan ya. Saya percaya tadi datang banyak beban, banyak masalah. Mungkin saudara bingung tahun depan gimana. Hari ini sudah dapat jawabannya. Yang sedang ngalamin kelegaan, coba angkat tangan, bilang sama Tuhan thank you ya. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah tadi waktu kita nyembah, aneh juga ya, hari ini banyak sekali penglihatannya. Nah, waktu kita nyembah terus tiba-tiba ada angka V gitu ya, bukan karena mereka V loh ya. Tapi victory gitu loh ya. Terus kemenangan gitu. Aduh, saya sebenarnya mau khotbahnya bukan itu ya, tapi karena Tuhan bilang kemenangan, saya bagi gitu ya. Karena kemenangan itu sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya, sudah diberi. Berarti kita sudah memiliki, ya kan? Seringkali kita pakai mentalitas kalah, itu top sih. Kalau bicara kalah, orang Kristen tidak mungkin terkalahkan, karena pembelanya adalah Tuhan, pembelanya adalah Bapaknya. Dan Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus bukan pribadi yang mati, tapi dia hidup. Kemudian ketika kita menyembah lagi, saya pegang mic ini, tiba-tiba kok benar-benar Tuhan cuma bilang open heaven ya. Saya sebenarnya jarang ngomong tentang open heaven, karena saya percaya setiap hari heaven terbuka gitu kan ya. Cuman hari ini harus ngomong ya open heaven, tiba-tiba ada cahaya-cahaya gitu ya. Saya nggak tahu lah Tuhan mau buat apa, tapi yang saya tahu begini, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu selalu ajaib. Bukan cuma baik, tapi ajaib dahsyat. Saudara hanya terima saja. Mungkin hari ini kita tidak mengerti apa semua arti daripada penglihatan ini, tapi sinar terang dari langit itu ada di Alkitab ketika Saulus ya, dulu Saulus kan, kemudian jadi Paulus ya toh. Ketika dia mau pergi ke Damsyik, tiba-tiba udahnya jatuh karena lihat cahaya terang. Itu bicara tentang apa? Kehadiran Tuhan yang nyata. Saya percaya tadi ketika menyembah, beberapa saudara mendengar Tuhan ngomong, gitu ya. Ngomong Tuhan tak harus audible toh, tapi sesuatu yang bisa tiba-tiba saudara rasakan ketika Tuhan bilang jangan takut, aku selesaikan semua. Jangan takut, aku ada di sini. Tiba-tiba saudara ingat anak-anakmu yang selama ini jadi pergumulanmu. Terus tiba-tiba seperti Tuhan bilang, baik-baik saja, tangkap semua itu di dalam roh. Itu yang benar, gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada pelangi serat. Dari Tuhan bilang, aku menggenapi perjanjianku. Tidak ada satupun janji Tuhan yang akan gagal. Semua janji Tuhan pasti berhasil. Tinggal saudara dan saya sepakat dengan dia, ya kan? Nah setelah itu saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya tahu tadi yang sakit encok-encok sudah sembuh semua ya. Tadi yang sudah susah senyum gitu ya, wajahnya sudah tak pegel-pegel lagi toh, sudah bisa gitu ya. Ini kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Lebih lagi besok sampai Natal, sampai ke tahun depan. Saya sangat percaya bahwa langkah kaki orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau ditetapkan oleh Tuhan, tidak ada perjalanan hidup kita itu gagal. Tapi kalau kita berontak, maka banyak kegagalan. Oleh sebab itu anak Tuhan harus punya kuping. Saudara tahu kuping? Jangan kuping cak kuping. Ya, kuping gitu kan, punya telinga. Setiap kebenaran firman yang ditabur
itu bukan liturgi gereja. Tapi dengar dia baik-baik, simpan di dalam hati saudara, lakukan perintah Tuhan sekalipun katanya sulit. Tapi bagi saya bahwa firman itu sebenarnya tidak sulit. Yang buat dia sulit itu egonya kita, gengsinya kita. Kalau saya lakukan ini nanti apa kata orang? Kalau saya lakukan ini apa kata orang? Sekarang tidak usah mikir apa kata orang, mulai belajar mikir apa kata Tuhan. Karena kata-kata manusia, mau kita ini diberikan ucapan terima kasih, mau kita ini dihargai, tak dihargai, gitu ya. Mau kita dilecehkan, mau kita dihina, mau kita disalahpahami. Jujur loh, manusia tidak pernah memberi nilai tambah buat hidup kita. Nilai kita ini yang beri itu Tuhan. Dan semua di ruangan ini, kata Alkitab Yesaya 43:4 ya, berharga di mata Tuhan. Berarti ono harganya gitu lah. Jadi ibu-ibu, kebanyakan di sini ibu-ibu toh, jangan pernah merasa tidak berharga. Tapi suamiku tidak menghargaiku, bebano. Coba bilang kiri kanan, bebano. Ya. Anakku juga kadang-kadang kalau ngomongin lo berantem bu, teriak-teriak bu. Berarti aku ini kayak tidak dihargai, saya gitu ya. Yo bebano. Saudara, yang penting belajar jadi istri yang benar, jadi mama yang benar. Kalau bapak-bapak juga mungkin mikir gitu, istriku ini yang tidak menghargaiku, sudah cari duit saya kurang. Belajar juga bapak-bapak, harga itu bukan berapa banyak kalau bapak bisa cari duit. Karena ketika suami saya dulu bangkrut, Tuhan cuma ajarkan saya satu. Tahun 2012 saya pernah berdoa. Waktu itu saya berdoa karena saya sering diajak teman pergi ke luar negeri ya, dan mereka orang-orang yang bekerja di perusahaan. Nah setiap kali event terakhir saya orang luar, saya nggak ikut meeting, tapi saya duduk di sana dengerin mereka gitu ya. Nanti ada BM-nya lah, biasanya kalau ke luar negeri kan bank, insurance dan sebagainya ya. Ini ada teman-teman saya yang saya kasih saya tiket berangkat bareng sama dia gitu toh. Nah saya lihat mereka ketika meeting, terus BM-nya pakai jas, pakai tasih ya. Dulu Ibu Valen belum pelayanan begini juga, saya baru punya ministry ya. Dan saya kepengen yang melayani mimbar itu suami saya, gitu kan. Kalau bisa dia pendeta, apa boleh buat dulunya dia pendekar, gitu kan ya. Ya enggak apa-apa juga, yang penting dia suami saya, bukan suami saudara. Ya kan gitu ya. Yang penting dia suami saya yang saya cinta, gitu ya. Terus saya tiba-tiba punya mimpi. Dan terkadang boleh loh saudara, itu bukan menghayal loh ya. Bermimpi dengan iman itu adalah pengharapan yang akan terwujud. Cuman jalannya, caranya apa yang akan terjadi, kedaulatan Tuhan. Saya punya mimpi melihat PM itu saya ngomong sama Tuhan. Makanya biasakan diri ngobrol sama Tuhan ya, di mana saja. Tidak perlu tunggu ada ruangan ya, di gereja, di mana saja. Karena Tuhan itu kan omnipresent sih. Tuhan maha hadir, benar ya. Dan Tuhan bisa diajak ngomong kapan saja. Saudara punya masalah cari suami kapan saja, belum tentu dia ada di sana karena bekerja. Saudara mau cari pendeta, kadang telepon-telepon gak diangkat-angkat. Bilang kiri kanan, coba goblok. Ya, nah, tapi Tuhan kapan saja dengan waktu yang berbeda-beda semua bisa dapatkan Tuhan kan gitu. Bisa ngobrol sama dia. Lega, perempuan itu kan dikasih kekuatan untuk berkata-kata satu hari 15.000 sampai 20.000. Dan tidak ngomong itu kan kayak kesumbat gitu loh. Ya, itu satu kali kalau meledak itu kan bahaya. Dan daripada disimpan di hati, ngomong sama Tuhan. Tuhan tidak akan mengabaikan. Tuhan selalu pasang telinga buat kita ya. Dan saya ngomong, Tuhan, saya pengen suami saya seperti itu. Satu saat dia bekerja lagi. Waktu itu proses ekonomi, jadi suami saya bekerja apa saja nggak bisa. Ya, saya bilang Tuhan tolong saya, suami saya biar seperti ini. Ya, dan dia boleh melayani, dia mungkin punya pekerjaan pabrik dan saya pengen punya pabrik dulu gitu ya. Ya sudah saya berdoa. Sampai pulang ke rumah, saya tetap bawa dalam doa. Tapi suatu saat saudara ketika itu tanggal 2012 saya ingat, saya duduk di situ saudara ya, duduk di situ dan saya berdoa di tepi ranjang saya. Karena udah ngantuk saya tak mau turun, saya doa, saya bilang Tuhan, kembalikan berkat suami saya. Saya lagi doa, berkati suami saya. Istri itu kan tugasnya berdoa sih Bu, ya toh.
bukan buat suami stres ya. Ini mantok asli pun enggak sih? Asli ya. Berdoa tiap hari loh saudara, saya nangis kayak tadi gitu kan. Kalau saya berdoa itu rasanya saya pengen tarik Tuhan, segera Tuhan now gitu lah ya. Tapi selalu belajar percaya waktu Tuhan selalu tepat ya kan. Tapi kalau saudara berdoa harus saudara punya iman itu now, sekarang. Tuhan seneng loh. Karena iman yang seperti itu sudah jarang terjadi di gereja. Orang itu santai, terus nebeng imannya orang. Saya pernah ketemu dengan satu anak muda, bahasanya sedikit lucu gitu ya. Dia bilang gini, pinjem iman sama temenku, katanya ngono. Katanya, kau orang pinjem iman. Orang itu imannya dewek-dewek sendiri-sendiri. Lah kok pinjam iman itu dari mana? Saya terus gurau, tolong carikan Jevalen ayatnya di mana. Kalau ada nanti saya pakai itu untuk khotbah. Dia senyum-senyum. Jadi saya bilang, sorry ya, saya ngerti maksudmu, tapi jangan pakai kata itu. Nanti orang Kristen semua pakai kata pinjam iman. Sudah pinjam uang, sekarang pinjam iman. Kan terlalu sih. Kapan jadi perkasa di bumi? Kapan bisa menguasai bumi bersama dengan Tuhan? Kapan bisa menaklukkan keadaan? Jangan pernah berpikir anak Tuhan itu orang lemah. Karena anak Tuhan itu manusia Allah yang diperlengkapi dengan rohnya Allah sendiri, dengan hikmat pengetahuan sorga. Sehingga anak Tuhan seharusnya tidak bisa diganggu-gugat. Satu kali dia menang, kalau dia hidupnya benar mau dituntut sama Tuhan, nggak mungkin kalah. Katakan amin. Waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan nggak bilang gini, nanti tak jawab, enggak. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, hormati suami, tunduk penuh sama suami. Kan nyambung. Betul nggak sih? Ya. Saya ini istri, doa minta supaya suamiku itu pakai jas, pakai dasi, punya kerjaan bagus. Tapi Tuhan ngomong, tunduk sama suami. Enggak nyambung buat saya waktu itu. Tapi saya mau tahan. Tiap kurang uang pun saya tidak pernah ribut sama dia. Percuma. Kok karena duit apa? Mengerampok bangka. Saudara. Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada gitu-gitu ya. Jadi hidup itu selalu belajar kan gitu ya. Untuk kita ini bisa menguasai keadaan dan mengalahkannya. Keadaan itu akan terus berjalan seperti itu. Tapi kita akan dibawa dalam satu peningkatan kepada peningkatan yang lain kalau kita mau belajar. Ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai jadi guru. Ya lah, kita Wahyu berkata kan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seharusnya jadi soko guru sih. Bukan jadi jemaat seumur hidup kan. Sekalipun namanya jemaat tapi bisa mengajar sesamanya kan gitu. Bisa ngajarin anaknya tentang hal-hal yang benar, hidup dalam kekuatan Tuhan, sehingga generasi yang besok, generasi cucu saya sudah lahir ya, cucu saya generasi Alpha namanya, katanya gitu. Ya, nah generasi sekarang generasi Z yang terakhir lah gitu kan, Z gitu. Nah generasi anak saya generasi milenial. Tapi saya lihat ketika kita mendidik anak itu benar, menaruh iman yang benar. Ketika anak-anak yang lain istilahnya kalau di TikTok bilang begini, anak usia 80 kalau tatap pintu, gitu loh pintunya kan gitu ya. Tapi anak yang lahir di usia 90 ketatap pintu agak sedikit, anak yang lahir tahun 2000 ketatap pintu langsung glosok nangis. Tapi saudara, itu hanya apa yang dunia sedang tawarkan. Dan memang terjadi karena anak-anak hidup dengan gadget. Mereka akhirnya segala sesuatu mau nyaman. Karena kalau orang sudah pegang gadget, itu hiburan loh. Tapi itu hiburan yang tidak kekal. HP-nya ditutup, masalah tetap ada enggak? Nah, setelah lihat HP, kekuatannya bertambah atau berkurang? Apalagi ibu-ibu kalau lihat drama Korea, tidak ada kesedihan. Semuanya mau suki, bajunya api-api. Terus kita bercermin, kok dasar bolong-bolong. Nah, akhirnya bukannya tambah kuat, iri hati muncul, mengasihani diri muncul, benar nggak? Nah, generasi kita juga melihat film-film anak-anak muda. Kok rasanya anak-anak muda itu hidupnya enak? Apalagi hati-hati ya nanti kalau punya anak cucu. Jangan kasih lihat TikTok itu yang namanya grup-grup Korea yang menyanyi, apalagi yang perempuan sambil egot-egotnya lagi. Nah, saya lihat beberapa teman saya anak prianya suka joget pantat digoyang-goyang. Sekarang dia kebingungan. Yo, iki Cevalen. Ya saya sudah terlanjur ikut mau aja yang namanya lari basket
bulu tangkis, stop, itu yang namanya naik goyang anak itu. Karena anaknya akhirnya apa jadi begini, gimana? Padahal memang laki, tapi karena terpengaruh dengan lingkungan, ini tipu daya setan loh saudara. Saudara mungkin pikir kurang uang itu masalah, kurang uang itu tidak masalah. Masalah itu ketika mentalitas anak Tuhan dikembalikan, bukan lagi mentalitas kerajaan sorga, tapi jadi mentalitas budak, dikuasai oleh dunia. Nah sebentar lagi Natal loh, diingatkan kasih Tuhan lagi. Nanti bulan April ya, kita diingatkan lagi kematian Tuhan. Tapi hidup kita begitu-begitu saja. Jadi bilang sama kiri kanan, itu sebuah kebodohan. Bilang, katakan amin. Ya. Nah, akhirnya saya belajar tunduk. Ternyata supaya suami saya punya kebanggaan, ya diberkati, bukan karena dia punya uang banyak, tapi ketika dia pulang ke rumah dengan kekurangannya, tidak punya apa-apa, istri sama anaknya tetap menghormati dia. Itu ternyata kebanggaan dan nilai seorang pria. Ngerti ya Bu? Pria-pria katakan amin. Atau juga KBG. Ya kan gitu ya. Itu jadi yang membuat rumah itu mengalami sorga itu lebih banyak kekuatannya di tangan perempuan. Makanya kalau saudara lihat ketika acara doa yang lebih banyak perempuan apa pria? Perempuan. Kau bawa bapak-bapaknya ke sini juga, kayak Scooby-Doo. Tersinggung lah ya. Karena banyak pria tidak suka berdoa, lebih suka berdosa. Kecuali Pak Doni. Ya, so sebenarnya di hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan keimaman yang benar. Yang harus melekat erat lebih dengan Tuhan itu pria. Karena dari awalnya pria itu sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah, diberikan kuasa untuk menguasai bumi bersama dengan Tuhan. Tapi pria akhirnya mengikuti cara ketika Hawa ditipu, ya kan gitu ya. Hawa ditipu, Adamnya, goblok sih. Lo ada lo banyak bapak-bapak karena tidak mau ribut sama istri, istrinya salah ngomong terus dibiarin. Karena kalau ditegur istri, jadi pria bilang begini, nah biarin, salah lo. Nanti pada akhirnya tanggung jawab seorang pria itu diperhadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan tanya, berapa banyak penghasilanmu 1 tahun? Tapi bagaimana kamu memimpin rumah tanggamu? Bagaimana kamu bawa istri dan anak-anakmu untuk hidup benar? Dan itu bukan tugas istri loh sebenarnya. Itu tugasnya bapak. Jadi bapak ya gue ya, bapak ya kan gitu. Nah saudara, jadi kalau saudara ibu-ibu di sini, suamimu itu ojo keras kepala, dan kalau kau salah dikasih tahu, ojo tersinggung. Itu suami yang benar. Tapi kalau saudara aneh-aneh, suamimu biarin, itu suami sondololo. Oh iya, makanya bersyukur kalau suami sedikit keras kepala. Karena wanita itu dari awalnya suka memerintah. Jadi kalau kita dapat suami sedikit keras kepala, nggak bisa ditaklukkan, nggak bisa diide-ide, bersyukur. Itu Allah Tuhan untuk menjepitmu supaya kau tetap ada di dalam jalur kebenaran. Karena istri sehebat apapun harus tetap harus tetap bilang sama kiri kanan. Ya harus tetap tunduk. Loh ini basic loh. Tahun depan akan ada hal yang lebih besar Tuhan mau percayakan. Dan yang harus kuat itu adalah keluarga. Kalau keluarga sudah kacau balau, keluarga hancur, berkat akan menghancurkan dan membinasakan. Kan berkat jasmani yang selalu kita tunggu. Jangan orang Kristen itu menanti berkat rohani. Padahal ketika seseorang mengalami berkat rohani seperti hari ini, sebenarnya berkat jasmani sudah pulang dari tempat ini, sudah nunggu dia di sana. Ini yang selalu saya percaya ketika saya masuk di kamar doa. Kira-kira saudara siapa yang kenal Ibu Valen? Gitu kan? Nggak ada, cuma Tuhan kan gitu. Ya Pak ya, kita ini tidak ada dikenal orang kan modelnya ini kok ya. Tapi kalau kita bisa sampai kemana, itu tiba-tiba kayak foto kita itu loh dikirim Tuhan ke sana, gitu. Berarti kan ada berkat yang sebenarnya bukan kita yang buat, bukan kita yang cari, tapi Tuhan yang beri. Nah ketika seseorang mulai mengejar berkat jasmani, dia akan kelelahan. Karena berkat jasmani itu yang
siapkan Tuhan. Tapi kita harus masuk di dalam berkat rohaninya dulu, supaya kita tahu mengucap syukur, kita tahu bahwa ini datangnya dari Tuhan, dan hati kita siap. Karena banyak orang Kristen itu tidak siap untuk diberkati. Banyak orang Kristen tidak siap untuk diangkat. Makanya kalau lihat ada orang Kristen baru diangkat, tiba-tiba tidur. Itu bukan Tuhan benci loh, Tuhan sayang. Daripada bablas. Yang Tuhan selamatkan bukan uangnya, yang Tuhan selamatkan bukan mobilnya, yang Tuhan selamatkan jiwanya. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang ngalamin proses seperti ini, jangan menghakimi. Di situ ada cinta kasihnya Tuhan. Cinta kasih Tuhan tidak selalu bicara berkat sampai makan kenyang, enggak. Didikan itu tanda cinta kasih yang sebenarnya. Jadi kalau orang Kristen masih dididik, saudara masih dididik, masih dipecut, berarti Tuhan sayang. Loh, di kita ini loh masih dipecut loh sama Tuhan. Kalau salah itu diluruskan cepat-cepat. Setiap ada masalah harus ucap syukur. Berarti di situ Tuhan mau bilang ada sesuatu yang harus diluruskan. Dan Tuhan selalu ingin yang diluruskan itu hati dan pikiran dan ucapan. Hati, pikiran, ucapan. Coba hati, pikiran, ucapan. Ini harus kembar siam. Tidak boleh di hati gini, di pikiran gini, mulutnya gini. Itu namanya munafik. Orang Kristen kalau sudah hati, pikiran, mulut sama, kalau ngomong satu kalimat jadi. Itu yang namanya kuasa perkataan. Hati, pikiran, mulut sama. Dan itu semua yang tahu Tuhan. Satu kali saudara ngomong, aku pengen makan ayam, menutup loh. Pulang ke rumah ayam sudah menanti ngawe-ngawe, hai gitu. Serius saudara. Ini putu saya kan baru lahir sudah tanggal 2 ya. Anak saya ngomong tuh, pokoknya tanggal loro. Pokoknya tanggal loro saya. Nah tanggal loro yo. Anaknya lo di Sunda boleh keluar. Tanggal loro ya. Ya akhirnya tanggal 2 juga lahirnya tak. Dong beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sekarang anak cucunya mengalir. Coba saya ngomong, ketika mama bayar harga di kamar doa, ketika papa bayar harga di kamar doa, memberkati anak-anak, gak usah bingung dengan apa yang mereka perlu, mereka butuhkan. Karena Tuhan itu juga bapaknya mereka, bukan engkong. Saya, dia bapak. Maksud anak saya panggil, oh engkong, kan dia mungkin saya. Panggil bapak juga saya, benar ya. Nah, yang seperti itu ya. Ini saya sebenarnya jam 11 ada tugas, gak apa-apa, kita ngalir aja wis. Kalau ini beban wis, kok saya suruh lihat jam malah dudukan jantung goyang. Nah saudara, akhirnya anak saya sudah list, butuh ini. Yang di list itu harganya larang kabeh saudara ya. Nah sampai kemarin itu loh, semua listnya itu tergenapi. Sampai dia bilang, "Mah, pas perlu ini, kok yo ono koncomu datang mah bapaknya kok yo pas. Pas butuh ini, ono mah kiriman itu kok ya ini." Nah gitu. Sampai kemarin dia bilang ini, terus ngomong tiap hari anak saya, hebat ya Tuhan itu, hebat ya Tuhan. Padahal dari kecil udah lihat Tuhan. Tapi karena dia sendiri yang berdoa dengan imannya, dia mulai menyaksikan Tuhan sayang sama dia dengan caranya. Kan gitu ya. Dan ketika dia bilang ada masalah, masuk rumah tangga, masalahnya ini, saya bilang Tuhan mengajar, mendidik, tidak ada sesuatu itu instan. Setuju katakan amin. Semuanya itu perlu latihan. Dari orang bodoh belajar supaya jadi pintar. Enggak ada orang itu jadi pintar instan. Atau tadi itu, pinjem dong kepintaranmu, ya tetap goblok. Betul nggak? Nah seringkali juga anak Tuhan pinjem dong karuniamu, nggak bisa. Karena sebenarnya setiap kita punya talenta dan karunia yang sudah ditaruh Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada yang dikasih satu talenta, tidak mau mengembangkan. Karena saudara hanya berpikir bahwa satu talenta ini bisa apa sih? Jujur loh saya ngomong, hari ini saya ada di sini ketemu saudara. Saya punya satu top loh, kasih karunia yang Tuhan percayakan sejak saya bertobat hari pertama. Apa itu? Kamar doa. Ibu paling gak pintar, tanya suami saya. Dulu kalau ngomong sama dia selalu bilang begini, kok ini dicek ngomong kok gak pernah nyambung loh gitu ya. Sekarang gantian saya ngomong, aku ngomong kok gak nyambung sih kok. Dia bilang kamu ngomongnya itu loh, gak nginjek tanah, katanya ngono. Nah kalau dulu dia pakai logika, saya juga gak nyambung saudara.
Karena saya ini orang yang simple, dari kecil tak biasa diajak ngobrol sama orang tua. Maaf ya, jadi sedikit slowly. Cara pikirnya itu loadingnya ini baru nyambung gitu lah. Itu dulu ya sebelum punya Yesus kan. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, ada percepatan loh. Cara pikir dipercepat ya. Yang namanya bergerak dipercepat. Soalnya nggak akan bilang begini, lelah, ada Yesus di situ. Nggak mungkin kita lelah. Nggak ada yang namanya sakit goyok, sakit ini gitu kan ya. Kecuali saudara kalau diajarin Tuhan nggak mau. Kalau diajarin Tuhan mau kerjaan, mau kerja itu tidak hanya harus di kamar doa. Ketika Tuhan kasih perintah nggak selalu kamar doa. Waktu saya sakit dulu, saya dapat yang namanya buku-buku rohani tentang makanan. Jadi kalau sekarang ada Pak Yohanes ya, yang mengajar tentang makanan sehat. Sebelum beliau yang muncul, saya sudah makan sehat. Tuhan ajarkan lewat sakit penyakit, saya pengen sembuh. Bukan cuma berdoa, saya pergi ke toko. Pada waktu itu Immanuel masih buka. Sekarang masih buka ya. Tapi bukunya wes gak terlalu heboh ya. Kalau dulu setiap bulan saya beli 5 buku, saya baca. Ibu-ibu jangan nonton Korea terlalu lama. Baca buku supaya pinter. Ini kok wajahnya kok kayak Korea kabeh ya. Baca buku gitu loh, supaya pinter, pengetahuan dan hikmat kan gitu ya. Nah, saya beli itu buku-buku. Oh, daging merah, nah ini ya. Saya akhirnya mulai di rumah semua dibuang, semua diatur. Akhirnya anak saya ngikut. Sampai hari ini anak saya tetap tidak pernah sakit. Dari lahir, tidak pernah dijamah dokter, kecuali dokter kandungan itu kemarin ya, sama dokter imunisasi. Jadi kalau ikut Tuhan, dunia bilang musim dingin, nanti anakku pilek, anakku loh gak pernah pilek. Ini cucu saya, ada yang datang mau main nanya begini, wah ini anak tenaga, ini anak Tuhan Yesus, ini kuat sehat. Terus anak saya mah wis kuning, lo semua bayi kuning. Diberi obat gak usah, yuk kita jemur didoakan. Bayi dikasih obat-obatan itu loh bahaya. Lo buktinya lah ya sudah mulai gak kuning. Tak ajak ngomong komik-komik. Makanya kadang saya terlambat pelayanan seminggu ini Pak. Ngomong ide ya. Tapi karena tiap hari ternyata anak saya muterin YouTube Oma ini khotbah. Dia hafal suara saya. Jadi kalau pagi dia nangis tak gendong ini, Kevin, Ama di sini, langsung menutus mata. Terus papa yang ngomong gini, no, mama yang sudah nyala mau oma khotbah, saya kira oma khotbah langsung. Nah anak bayi aja loh, ketika tiap hari mendengar, hafal loh. Nah kalau saudara dan saya tiap hari berdoa, hafal nggak suara Tuhan? Bilang kiri kanan, aja goblok mana? Dia rekan saya ya. Dia cari doa itu cek angel gitu ya. Setuju katakan amin? Ayo kita buka ayatnya ini baru masuk loh. Kapan bulan nggak saya dapat? Nggak lah tante, cepet kok ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemarin Lukas main keyboard ya. Kita ketemu nih 2 hari berturut-turut ya. Menantu saya sampai hafal karena badannya berotot, bener-bener berotot ya. Dan saya bilang, dia cerita, padahal dia ini kan jarang ikut saya pelayanan, padahal saya ini gampang nangis kalau dia bahas. Dan dia bilang begini sama anak-anak suami, mama lo pulang suwe, waduh kata gitu, welek kayak menantu ini ya. Saya bilang, lo mama biasa gitu ya, lo iya mama sendiri terus, itu mama kayaknya lakukan terus, bukan dari awal masuk, mama dengan keyboard dalam pujian itu sudah rasanya udah mau masuk aja di dalamnya gitu toh. Terus dia bilang, iya mah itu bukan WL yang ini, yang main keyboard di rumah. Oh tak bilang itu Lukas jenenge. Mama, aku nge-gym kan, itu aku sih katanya ucapan kok malah tanya nge-gym itu. Saya bilang itu bagus, itu dia menyembah. Kalau tak bilang, iya tapi nge-gym ya. Karena iya, lo lihat badannya nge-gym. Papa yang gak belum kalah. Lo dulu tuh sharing-sharing sama papa loh. Itu apa bosku itu ya? Saudara itu rumah tangga saya itu di dalamnya anak mantu cucu semua kita ini rukun, namanya berkat turun terus. Ya pokoknya mantu pun tidak boleh jadi orang lain, harus jadi anak. Nah mertua nih masuk ke anak yang ngomong, makanya banyak tuh, jangan banyak tuh, kasih dia pengetahuan di doa. Nah itu loh pesan orang Kristen harusnya seperti itu, katakan amin. Bilang kiri kanan, mulai sekarang harus
Ya anak Tuhan kita cerewet ya, tapi kalau suruh berdoa susah ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Coba lihat ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, lihat dulu ya. Semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita, iman yang percaya kepada Kristus yang sudah memberikan segala-galanya buat kita. Katakan amin. Coba buka dulu Galatia 2 ayat 20. Ya, Galatia ayat 20. Saya ngalir ya supaya cepat selesai. Nek gak ngalir gak selesai. Ngalir sih. Ya, ayo Galatia 2 ayat 20 baca ya. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Baca yang keras. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Katakan amin. Saudara bisa berdoa pakai ayat ini setiap hari. Ini lagi ayat yang 1 tahun saya doa setiap hari. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Hidup yang kuhidupin hari ini kan iman percaya pada Kristus yang sudah memberikan segalanya buat aku. Saya singkatkan begitu. Tapi setiap kali saya ngomong begitu, air mata saya ngalir. Ada Tuhan mau bilang begini, hidupmu itu loh bukan punyamu. Hidupmu itu punya saya. Kalau paling kalau saya lagi capek, saya berdoa seperti itu. Tuhan mau ngomong, kamu tidak bisa mengeluh tentang hidupmu, karena hidupmu itu punyaku. Dan kamu sudah serahkan hidupmu untuk aku, dan aku ada di dalam kamu. Nah mau tidak mau dari mulut jadi kuat loh saudara, karena Tuhan bicara yang firman ini yang keluar dari mulut kita, kan begitu. Nah ini kita kembali lagi yuk ke ayat yang tadi ya. Jadi ini ya, Tuhan berkata bahwa kita bukan lagi diri kita sendiri, tapi karena Kristus ada di dalam kita. Berarti Kristus ada di mana? Apa Kristus ada di Galilea? Apa Kristus ada di GBT? Apa Kristus ada di GBI, GPDI, GSJA? No. Kristus ada di dalam kita. Berarti dimanapun saudara beribadah, seharusnya bisa ketemu dengan Tuhan dalam penyembahan toh. Karena Tuhan kan tidak kemana-mana, Dia ada di dalam kita toh. Tinggal bermanifestasi di dalam roh dan bersekutu dengan Dia. Tambah erat, tambah kenal dengan Tuhan. Karena saya sering dengar orang Kristen bilang begini, gereja ini karena Roh Kudus. Ya apa sih? Nanti ada gereja yang ada Roh Kudus kok. Karena Roh Kudus tidak menempati gedung. Roh Kudus ada dalam saudara dan saya. Jadi kalaupun gereja itu berbahasa tidak berbahasa, jangan menghakimi gereja ini tidak ada Roh Kudus. Rasanya kok Tuhan tidak hadir gitu ya. Bahkan ada yang maksa Tuhan hadir. Ada yang dikeplok-keplok Tuhan ini. Kayak doro aja. Tuhan bilang iya cia gitu ya. Terlalu gitu ya. Nyembah gitu kan. Mau Tuhan diundang juga seperti apa? Kalau orang yang duduk di dalam gereja tidak pernah buka hati dan haus lapar cari Tuhan, kau akan salahkan gereja, kau akan salahkan tempat ibadah, kau akan salahkan worship leader. Rasanya nggak bisa membawa hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan nggak usah dibawa turun, sudah ada. Tinggal kita tenggelamkan diri kita di sana. Jadi kalau saudara doa jangan bilang begini, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan jawab, iyo goblokmu. Iya toh. Tinggal nyembah, saya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri. Kalau hari ini aku ada masalah, terima kasih untuk masalah yang dipercayakan padaku. Karena masalah itu dipercayakan. Semua masalah tidak pernah sama, betul ya? Masalah itu beda-beda, berarti dipercayakan. Ada yang cuma bisulan, nangis itu 3 hari. Tapi ada yang cancel kalau gak nangis. Ya apa? Coba. Ya apa bu? Percaya, biru Yesus nyembuhkan. Saya punya teman cancer payudara. Itu sebenarnya di jemaat awalnya kan. Saya bersuara doa di sana. Waktu itu saya masih sakit, akhir saya masih sobek. Jadi saya harus hati-hati dengan yang dimakan, diminum, kena udara dingin, apa harus hati-hati. Sekarang sudah bebas merdeka ya. Nah waktu saya khotbah tentang penyakit, si ibu langsung jatuh cinta sama saya. Biasanya orang yang sekomunitas gitu kan, yang bodoh-bodoh sakit kan gitu ya. Akhirnya dia bilang, kemarin masuk kamarku yuk, mau tak tunjukin. Dia tunjukin, ternyata ada cancer di situ dan sudah sempat dibantu gitu ya, di payudara maaf ya, dan di situ. Terus saya bilang, dokter ngomong apa? Dia bilang dokter suruh operasi, suruh kemo. Saya tidak mau. Nah terus ada satu temannya juga WL, ternyata sama-sama mereka berdua kena cancer payudara.
Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, Ibu Valen berobat atau enggak? Saya bilang, saya nggak punya duit, dari awal sudah nggak berobat, dan saya udah biasa. Saya ngompol loh ini, saya bilang. Saya cerita macam-macam. Saya bilang, saya nggak ke dokter. Nggak takut Bu, nggak takut dah gue. Karena saya pikir gini, kalau waktunya mati, ya matilah. Kalau saya harus hidup, saya akan hidup. Udah, saya punya iman begitu aja waktu itu. Ya sedikit konyol bagi beberapa orang, tapi nggak punya duit, saya nggak mau bikin suami saya stres. Hanya carikan duit, kemudian bawa saya ke rumah sakit. Ternyata terus-menerus perjalanan pengobatan saya. Akhirnya rumah tangga saya hancur, saya kehilangan sesuatu di depan saya. Saya cuma menahan, ya tidak semua orang bisa kan? Berarti ketika saya sakit rahim saya sobek atau kaki saya bocor, Tuhan percaya sama saya bisa lewat. Dan saudara jangan minta penyakit itu ada di dalammu. Belum tentu kau bisa tahan 7 tahun, 1 tahun mati, ya. Belum tentu gitu loh. Jadi jangan selalu mengukur penderitaan dengan penderitaan orang lain, dan jangan juga mengukur berkatmu dengan berkat orang lain. Tapi kalau kamu mau iri sama orang yang ngejar Tuhan, katakan amin. Jangan iri dengan berkat jasmani atau masalah demi masalah, tapi iri ketika kau lihat orang itu gila sama Tuhan. Kau harus buat hidupmu double gila sama Tuhan. Itu yang benar, ya kan? Nah akhirnya saudara, si ibu bilang begini, aku yang tidak mau kok Valen, aku percaya sembuh, tapi bojoku ribut terus katanya, takut aku mati. Saya bilang, ya imanmu yang bekerja, tapi kamu perlu juga dengar suara. Ya, kalau memang suamimu bisa sepakat, jalan. Tapi tidak sepakat, kamu kadang harus menurut. Kalau suami saya sudah sepakat, dia tahu kan saya roh gila secara roh. Jadi pokoknya kalau suami udah kenal istrinya, biasanya kode gendernya gitu ya. Dia cuma bilang begini, kalau sudah ini ngomong loh ya, uang bisa dicari. Tapi istri kan yang kayak model saya kan ada lagi di toko. Ya toh. Nah, singkat cerita, si ibu bertahan sampai satu saat bolong saudara. Bolong keluar nanah. Akhirnya mau tidak mau dia kemo. Tapi itu bolong terus ya, kemo, dia sampai rambutnya botak dan sebagainya. Nah, suami udah habis semua uang gitu ya, karena mereka dulu percetakan apa tuh habis semua uangnya untuk ini. Ya akhirnya bocor, tapi si ibu tetap tumpang tangan 2 tahun. Suaminya nggak baik dan cinta Tuhan. Makanya kalau Tuhan percayakan, berarti kan ada pendamping kok. Suaminya tiap 2 minggu itu ganti plester, buka sur gitu keluar, ditempel lagi plester sama kasa begitu ya, terus begitu. Tapi dia tidak mau diambil. Jadi kan seharusnya diambil gitu ya, dia tidak mau. Tiap hari dia tumpang tangan, diurapi minyak, ditumpang tangan. Doa sendiri loh ibu itu. Saya nggak pernah diundang ke rumah dia untuk doakan. Serius, dia tumpang tangan saya. Ini orang yang punya iman namanya. Gak pinjam iman loh. Bilang kiri kanan, jangan pinjam iman terus. Mereka pinter-pinter. Ini nggak pinjam iman. Ya dia jalan 2 tahun persis. Itu suatu saat suaminya buka. Itu loh tumbuh daging. Tumbuh yang namanya kulit seperti bayi. Nah dia telepon saya, Bu mujizat, nangis suami istri. Ini Bu mujizat. Di sini saya belajar. Berarti yang punya kuasa bukan pendeta sih. Yang punya kuasa berdoa saudara dan saya, yang mengerjakan kan Tuhan sih. Makanya jangan berhenti berdoa. Kalau saudara berhenti berdoa, saudara memberi kesempatan kepada iblis untuk membodohi kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa tidak perlu bicara kalau saya punya masalah, saya berdoa kemudian masalah saya selesai. Enggak. Berdoa itu membangun hubungan dengan Tuhan, membangun satu mesbah, pagar tembok itu mengelilingi kita. Iblis tahu kau dan saya miliknya siapa, gitu loh. Katakan amin. Ini saya mau ngomong kebenaran tahun 2025. Saya berdoa Tuhan bawa saya tanya ke generasi. Karena generasi ini loh, doa nggak bisa nyembah, nggak bisa dengar firman, nggak pinter. Jadi kalau generasi ngarik babak habis dengan firman, mau jadi apa generasi kita? Setan sudah menawarkan dari game, dari apa, anak bisa pukul orang tua. Zaman kita dulu itu loh, dipelototi langsung tondok, ngangkat di sandal saudara. Angkatan anak saya, saya juga bukan ibu yang saya termasuk ibu yang mendidik, tapi saya cinta sama dia. Ya, saya peluk, saya cium, tapi saya didik. Suara dia tinggi sedikit, saya tinggi suaramu, tinggi dong. Apalagi mantan preman. Saya tidak mau jadi ibu yang injek-injek anak juga. Dia harus ngerti kebenaran. Sementara saya tidak pernah maki, saya tidak pernah marah. Dia ngikut teman-teman kalau mama yang ngomong, ayo makan. Setan. Tak bilang, yang mana yang mana? Lalu saya SMA, saya ngomong sampai SMA loh. Walaupun saya tidak mukul, saya pakai pelontot sama otoritas. Saya bilang yang mana
Iya yo, oh nggak pakai babi bu, tak ambil hanger, ojo tiru. Anak saya menter, anakku belum tentu menter. Saya baca Amsal, didik dia, karena dia akan hilang nyawanya. Saya ambil hanger, saya pukul 1 kali patahnya, bang, bener. Saya nggak pernah banyak, 1 kali aja. Saya udah izin buat tiap kali pukul sama Tuhan, udah izin sama Tuhan, percaya saya. Tuhan ampun ya, buang. Oh, maksudnya, gitu kan. Saya kan terus dong, teriak lagi, mau lagi, teriak. Sakit kok mama. Lah kalau sudah sakit, turun suaranya. Iya, makan. Iya, masih turun. Karena mamanya tidak pernah marah sering-sering, makanya jangan terlalu sering, anak terbiasa. Adiknya saya tidak pernah banyak ngomong. 1 kali kamu tidak dengar, kamu tak roh. Mungkin Tuhan seringkali juga diri kita sudah terlalu banyak dikasih firman, nggak mau dengar. Tuhan siapkan rotan. Berarti dia bapak yang baik kok. Lo anak saya mungkin terdidik kok. Awal dari etika dan saya terdidik. Yang namanya lurus, kayaknya dia lebih lurus dari saya. Kalau masuk ke mobil, saya nggak lurusnya itu nggak suka pakai sabuk, saudara. Jadi kalau saya sama dia nyetir, nggak bisa, saya mesti kecekik pakai sabuk. Karena dia akan bilang gini, mama, sabuk. Mama lo kecekik nih. Bukan pendeta, sabuknya lo buka pakai. Dia sampai kayak pendeta. Saya udah malu dia sudah. Bukan pendeta pakai sabuknya nggak pakai. Lah ya, nah 1 minggu tenang dia. Duduk dia makan di situ, dia kayak makan, nggak pakai babiku. Nanti saya peluk dia, setelah dia makan saya peluk. Sakit nggak? Mama lo jujur, nek pukul kamu mama yang sakit. Tapi nek kamu suara tinggi, kamu kehilangan berkat lo. Karena mamanya orang tua. Nanti kalau kamu punya anak, kamu bisa merasa no. Kalau anakmu melotot aja, kamu merasa apa? Nanti berkatmu hilang. Daripada kamu dididik Tuhan, mending dididik mama. Kalau Tuhan yang didik, lebih sakit daripada mama didik. Mending mama kasih tahu sekarang daripada nanti 14. Nah dia ngerti. Karena kalau didik anak itu juga ada teknik kerajaan sorga. Ya, jadi saudara, segala sesuatu harus berjalan dengan iman. Katakan amin. Ya, kita lihat yuk. Sebab semua yang lahir, 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman. Bentar lagi saya selesai ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Lebih dah. Oh sih mana sampai 1 Yohanes 5 ayat 5 sekarang ya. Makanya gua hening semua. Pada ngeliatin tuh balik. Tak pikir make up balik mana? Ternyata ya. Baca ya. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Udah, saya ketika saudara tadi berdoa, saya mau tanya, lebih hidup atau enggak? Lebih belum apa enggak? Lebih punya pengharapan apa enggak? Berarti doa datang dalam hadirat Tuhan itu penting nggak sih? Dan di situ ada iman yang bangkit nggak sih? Karena kau ketemu dengan firman itu sendiri yang datang jadi manusia, yaitu Yesus, kan gitu. Nah setelah itu dikasih firman, pulang sampai melenceng lagi, pulang sampai loyo lagi, ikut jenenge on. Berarti tadi tersesat dalam hadirat. Kalau sudah benar ketemu Tuhan, ini akan stabil setiap hari semangat. Oh iya loh saudara, itu Tuhan itu nggak boleh banyak mengeluh gitu loh. Saya kalau ketemu ibu-ibu banyak mengeluh pakai kaca gitu enggak. Nah bagi saya kamu tuh udah diberkati, udah gemuk seperti ini loh, kurang nangan omongannya. Gue bilang gak punya uang tapi lemu itu tekon di makanannya. Iya toh, Bu tapi aku makan tempe toh, itu kan kalau nggak diberkati gak bisa gemuk itu tempe. Tapi orang makan tempe bisa gemuk itu kan pemeliharaan Tuhan sih. Iya Pak ya? Terus hari ini saudara datang ke tempat ini, saya mau tanya, emang berkendaraan nggak bayar? Bayar toh? Mau punya mobil juga beli bensin toh kan gitu ya? Nah kalau bilang kurang itu loh, kok ya online uang untuk beli bensin itu dari mana? Kan Tuhan pelihara sih. Nah kalau mengalami peningkatan, kembali kita dari awal, alam rohnya beresin dulu. Sudahlah saudara, Ibu Valen ini di mimbar gak pernah bohong. Saya cuma punya satu kunci, ini kamar doa. Sampai hari ini saya hidup karena kamar doa. Saya mau mengandalkan siapa dalam hidupmu? Siapapun saudara, orang tua, mertua, suami atau istri, kau tidak bisa mengandalkan mereka lebih. Ada batas
manusia. Tapi yang namanya Allah itu tidak terbatas. Dan satu-satunya yang bisa membawa kita tiap hari melihat hal-hal yang menakjubkan, menikmati hal yang menakjubkan, mengenali secara pribadi sampai kita kalau ketemu Tuhan kita bilang gini, oh wow, thank you God, oh wow, gitu loh. Coba bilang wow. Aduh, pas mana goreng. Coba lihat ke atas bilang wow. Sampai saudara itu benar-benar artinya begini, Tuhan itu satu-satunya dah. Kekagumanmu itu nggak ada lagi. Mau pendeta kaliber internasional, tetap kekagumanmu itu cuma sama Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu dari anak-anaknya. Sampai benar rasanya sekelilingmu ini tidak ada lagi yang mengesankan buatmu, hanya Yesus yang mengesankan buatmu. Saya ngomong dari hati saya. Ya, ini bukan khotbah, ini hidup saya. Tiap tutup mata, lihat dia. Rasanya tidak ada lagi di dunia ini yang sehebat dia, sebaik dia, penuh kasih seperti dia, yang menjaga hidup kita, memelihara kita, yang sering mengalami mujizat anak-anak, yang sering mengalami pertolongan Tuhan anak-anaknya, bilang kiri kanan, kurang apa mana? Kok kagum sama siapa lagi? Satu-satunya yang perlu dikagumi itu cuma Tuhan. Dan kalau kita sudah kagum, beri kemuliaan semua sama Dia. Dan tak saya kejadian sampai wahyu, Tuhan tak pernah minta kolekta uang loh. Itu memang untuk saudara dan saya ketika menabur, saudara dan saya menuaikan gitu. Tapi yang Tuhan minta adalah persembahan hidup kita. Ibadah sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh. Ya toh, ibadah kan kita masuk alam rohnya. Ketika keluar dari alam rohnya, hidup kita sungguh-sungguh benar. Itu persembahan buat Tuhan. Udah saudara aktivitas di gereja, maafkan kayak saya pendeta, aktif gitu ya pelayanan. Kalau hidup saya nggak benar, Tuhan senang apa sih? Kalau saya nggak pinter nangkap hati Tuhan, berdiri jadi istri, berdiri jadi ibu, ya, berdiri jadi hamba Tuhan, gitu ya. Tuhan senang nggak? Tiap kali selesai pelayanan, saya menghakimi semua orang, saya ngomongin elek tentang semua orang. Kira-kira Tuhan senang apa enggak? Ya. Jadi bukan aktivitas kita yang Tuhan senang di dalam gereja. Yang Tuhan senang ketika kau datang ibadah, sungguh-sungguh kau berikan all out ucapan syukur sama Tuhan. Kalau kau punya masalah, kau andalkan Dia penuh. Kau jangan bilang kalau bapak itu anaknya punya masalah, ngomong ke bapaknya, bapak bilangin masalah mana, itu bapak gendeng. Kalau bapak ibu yang benar, anaknya kasih masalah, sekalipun tidak bisa, dia memberi nasihat toh. Papa mama mungkin tidak punya, tapi yuk kita doa bareng. Percaya, papa mama usahakan kalau bisa bantu-bantu, kan gitu seharusnya. Tapi ada orang tua kan gini, lawes gede, kawin lawes metua. Sudah gede. Karena bagaimanapun anak itu sampai kita rambut putih, dia tetap anak. Makanya jadi orang tua juga tidak boleh egois. Supaya apa? Supaya kau berfungsi sampai hari tua. Loh iya, kalau orang tua, mertua mau berfungsi sampai hari tua, tidak mungkin istri. Makanya jadi orang tua, mertua, kalau yang masjid, saya kalau kiri kanan, macam masjid. Apalagi sama anak, aja sok-sok perpuluhan, ngasih orang miskin, ini anak butuh bantuan dan tolong. Akhirnya anaknya kecewa dan tidak mau ke gereja. Gara-gara siapa? Bilang kiri kanan, mbok bek bapake. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Bisa datang sampai di sini ya. Jadi pulang dari tempat ini, ayo perkasa di bumi dengan Tuhan. Nggak ada acara doa lagi. Tadi sudah dijamah Tuhan semua. Saya sudah pamit sama tante. Selesai khotbah, saya pulang karena ada acara. Acara ini dandan mana saudara? Padahal make up di mobil. Ya, kami berdiri semua ya. Saat meninggalkan kata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Ya. Ayo mama. Ayo Pak, muncul Pak, kita baca yang terakhir ya. Galatia 2 ayat 20. Saya hari ini sedikit mengalir, tapi saya percaya Tuhan banyak bicara dengan saudara ya. Ya, jadi pulang semuanya kalau ketemu suami harus begini. Terus suami bilang, kenapa? Semangat! Bener lah. Saya bilang gini, ini gendeng, salah minum obat gitu ya. Oh biasanya pulang cembetut kan gitu ya. Sekarang semangat. Saya lakukan itu sambil menangis ketika suamiku tidak punya uang. Tiap lihat wajah dia, saya mau mengeluh, kasih jodoh, pulang pasang muka. Muka kayak susah gitu kan. Nah saudara lagi ngerti firman, saya lagi ngerti firman, lebih banyak berdoa. Ini jujur suami saya bukti hidupnya. Sampai akhirnya sekarang dia bisa dukung saya di pelayanan, tak pernah komplain. Mau kemana saja saya, dia tak pernah komplain. Minggu depan saya ke Sulawesi 8 hari. KKR setiap hari di sana Natal kan.
Terus dari sana bilang, Cek, Koko ikut ya? Saya bilang nanti ya, saya tanya dia, Koko ikut gak? Dia bilang gak usah lah, buang-buang biaya. Padahal yang undang cuma pengusaha kan. Saya bilang, saya bisa, nama ikut cuan. Dan akhirnya saya pakai bahasa begini. Anu Bu, ini nek bojoku ikut repoti ya, nah ini bahasanya. Enggak caranya. Yonda, memang kalau pendeta kita undang Natal kemari, dia bilang gitu ya. Ini soalnya mereka yang bawa kita rally gitu kan. Kalau harus memang sepasang ya sepasang datangnya, dia bilang gitu. Nanti Cici di sini sendirian loh kalau enggak ada Koko gitu kan. Ayo tak bilang harus ikut loh. Ya wes gak Koko. Ayo bilang ayo iya wes ikut. Nah gitu ya. Dan dia selalu bilang gini, kamu bebas mau dari pagi sampai malam pelayanan. Cuma satu itu dari masa anak kecil. Rumahmu bersih, anakmu kenyang, di rumah semua beres. Kamu mau kelayapan di luar sepanjang hari di gereja mau ngapain silakan. Jadi saya sampai hari ini bangun pagi masuk kamar doa, keluar kamar doa, apa yang saya kerjakan? Canting sabu, apel beres, semua udah toto, baru saya berangkat. Jadi nanti pulang sore rumah saya tetap bersih. Dan itu sudah saya lakukan dari anak saya kecil. Dan mungkin saya bilang gini, ini penting loh. Ini juga dinilai Tuhan. Karena jujur kerja rumah, pengelola keuangan, ya istri kan pengelola sih. Gak boleh boros, harus bisa pinter menabur juga, ya kan? Cukupkan rumah juga, ya toh. Terus kalau kurang istri harus langsung kontak ke surga. Loh iya Bu, ya Pak ya, tenang Pak, Anda tidak akan stres. Ya, benar. Istri harus kontak ke surga. Ya apa ini kurang ini Tuhan? Nah kan gitu ya. Hanya kan? Setelah itu masih pelayanan, belum lihat wajah stres. Untuk hari ini nggak stres semua. Ya semua wajah stres. Kita masih nunggu lagi dari mimbar gitu kan. Capek kan saudara? Satu-satu yang bisa buat orang itu hidup dan bergairah amal Tuhan. Ya bagi saudara ibadah, jangan tidak hanyut dan tenggelam ketemu Tuhan. Terserah orang kiri kanan nggak mau masuk. Jangan mikir tadi kau pakai eyeliner biar mau hilang. Nggak apa-apa. Jangan pikir bedanya tebel. Yang penting di tasmu bedanya di bawah, eyelinernya di bawah. Oh ibadah gak usah ayu-ayu, yang penting ayu buat surga. Nanti sampai di mobil, make up sih kencang, ayunya double. Katakan amin. Ya ibu-ibu tolong, tahun 2025 itu pintu gerbang emas sudah terbuka. Saya ini seperti dipaksa Tuhan tiap pagi bangun itu masuk menjerit dengan sakit persalin. Saya nggak tahu apa yang Tuhan siapkan. Tapi ketika saya berdoa sampai masuk di sakit persalin, saya tahu saya sedang melahirkan. Berarti benih ilahi di dalam rahim roh saya sudah harus lahir. Karena tahun depan ada sesuatu yang besar. Nah, saudara jangan selalu dihubungkan dengan uang. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan yang Tuhan beri buat saudara, pasti ada upah di sana. Tapi saya harus persiapkan diri untuk sesuatu yang besar yang di depan. Karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada hak. Nggak ada yang dikerjakan dan upah. Jadi kalau saudara pikul salibnya, tanggung dengan sukacita, pikul sama-sama. Sampai nanti di jembatan yang ternyata jembatannya putus, ternyata salib kita ini jembatan untuk kita menuju ke seberang. Ternyata di seberang ada kotak peti, harta karun surga sudah ada di situ buat saudara. Kau nggak pernah tahu tahun depan itu sudah tersedia. Bisa feel nggak sih? Ini saya udah merinding, kalian nggak ada yang merinding ya? Atau kalian demam jadi merinding? Ya, ayo coba ditangkap ya tahun depan. Tiap pagi bangun pagi. Hari-hari ini Tuhan terus bangunkan saya pagi. Wecker belum bunyi itu saya udah bangun gitu ya. Cepetan doa, saya punya kamar doa di bawah. Jadi saya bisa langsung turun di bawah. Dan benar-benar saya rasakan baru duduk itu sudah langsung bus masuk ke dalam. Dan ketika sudah saya rasakan ada mengerang dalam roh, saya sudah tahu ada sesuatu yang akan lahir tahun depan. Saya tidak boleh cengeng, tidak boleh merasa capek. Walaupun jujur capek kan gitu ya. Saudara kalau mau menerima sesuatu harus berani mengerjakan sesuatu. Oleh sebab itu mulai sekarang sama ibu-ibu kepala yang diangkat sedikit. Jalannya kemana? Coba kepala diangkat sedikit. Jangan terlalu tinggi nanti nggak bisa turun. Ya. Nah, coba lihat kiri kanan katakan, saya ini berbahaya loh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita nyanyi lagu yang sangat sore. Ku terima janji Allah. Ya terima janji Allah ya. Nah setelah ini pulang boleh makan kenyang. Ku terima
memberkati anak, menantu cucunya yang baru. Kami percaya dia ada dalam anugerah, kemurahan dan berkat Tuhan berlimpah. Berkati Tuhan juga berkati seluruh kesehatan, berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan lakukan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami semua yang dilayani diberkati ada. Berkati juga umatmu sebentar akan menabur. Setiap taburan yang diberi dengan sukacita, sukarela, ucapan syukur diberkati oleh Tuhan. Percaya PD Galilea Ministry adalah lahan yang subur bagi kami untuk menabur, dan kami percaya dipakai sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan sukacita kami memberi, dan semua yang bersukacita sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk sambil memberi persembahan. Ada pengumuman bagi Anda yang mau menabur, terutama Anda yang online, menabur lewat transferan BCA 6750 770 612 6750 770 612 atas nama Bu Lulia Puspita. Dan minggu depan masih ada ibadah dari PD Galilea Ministry, jam yang sama, hari yang sama, tempat yang sama, akan dilayani oleh Pak Yusuf Kosasi. Nah, datanglah dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tante pengumuman lain? Ada. Kalau sudah ada memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Kita datang dengan percaya, ku percaya, percaya, ku percaya, firman-Mu yang lampaui segala pikiranku, percaya padaku, percaya, ku percaya, firman-Mu yang percaya pada anak Allah yang hidup Tuhan dan Yesus
iman yang diteguhkan, kami pulang iman yang dikuatkan, kami percaya, 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 percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil, percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, percaya Tuhan tetap sanggup buat mujizat, percaya Tuhan sanggup menolong, percaya Tuhan sanggup melindungi, percaya Tuhan sanggup memulihkan, percaya Tuhan sanggup buat jalan, Tuhan sanggup buka jalan, percaya, 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 percaya. Angkat dua tanganmu, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di dalam diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat Tuhan Yesus memberkati. God bless. Tetap semangat. Ya.